Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, Musafir Cinta, yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quranan dan juga seputar Tibbun Nabawi. Kali ini kita ketemu lagi setelah hampir 1 minggu ya. Saya nggak bikin video, saya nggak vlog. Sebenarnya di tempat yang sama, jadi saya suka banget tempat ini, apalagi kalau pagi. Sekarang tadi saya lihat jam, sekarang jam saya lagi ngevlog ini jam 5.27 ya, jadi masih pagi, masih matahari mau menunjukkan wujudnya. Tuh lihat ya, matahari mau keluar. Tapi selain matahari mau keluar, sekarang kita lihat yang situ cerah. Kita lihat sebelah sana. Oh, itu ada mendung. Jadi tadi sempat gerimis. Saya berangkat ya, alhamdulillah sampai sini sudah cerah lagi ya. Semoga cuacanya mendukung. Untuk kali ini saya ingin berbagi seputar hafalan Al-Quran ya, seputar hafalan Quran ya. Sebenarnya kalau kita bicara tips dan trik menghafal itu bermacam-macam caranya, dan nggak ada yang salah, tapi itu kembali lagi ke karakter orang masing-masing ya. Cara dari tiap-tiap penghafal Quran itu sendiri ya. Tiap-tiap menjaga hafalannya ya. Jadi caranya masing-masing. Ada yang nggak pakai tips-tips tapi mudah, ada yang harus butuh motivasi dan lain sebagainya baru jalan, ada. Nah, kali ini saya ingin berbagi salah satu cara agar hafalan kita dimudahkan ya. Dan sederhana sekali ya. Gimana caranya ya, pokoknya pantau terus, jangan di skip. Jangan lupa dukung terus channel saya Musafir Cinta dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat untuk semuanya dan menjadi amal ibadah pula untuk kita semuanya. Tetap pantau, jangan di skip. Nah, maksud cara itu tadi saya bilang cara ya, maksudnya adalah tergantung hati masing-masing. Kalau hati kita tidak tergerak, maka maksudnya tergerak itu apa? Maksudnya tidak ada semangat, tidak ada keinginan yang kuat untuk bisa menghafal, untuk bisa menjaga hafalan Al-Quran, ya hafalan itu nggak jalan. Tapi kalau dari hati kita ada keinginan, ada semangat, apalagi dibarengi dengan cinta, insya Allah hafalan itu akan jalan dengan berbagai tips-tips yang ada. Nah, jadi kembali lagi ke diri kita. Bukan berarti sebenarnya tips dan trik itu nggak perlu, sangat perlu malahan. Cuman saya ulang lagi, kembali ke diri kita masing-masing, kembali ke diri kita. Jadi tips itu perlu ya, sebagai bahan pertimbangan. Oh, jadi menghafalnya seperti ini, penghafal Quran ini menghafalnya seperti ini, nah gitu. Nah, ada yang nggak perlu itu, guys, jalan aja, tapi dimudahkan. Nah, kali ini saya ingin berbagi itu, ya. Tetap stay di sini, ya. Karena saya sambil olahraga. Ini sebenarnya masih bulan Ramadan.
bulan Ramadan, dan waktu habis subuh itu rasanya berat kalau melek kan ya, pengennya tidur gitu kalau habis subuh. Nah, saya minta doa, saya sendiri sedang melawan itu ya, saya melawan tidur setelah subuh. Nah, itu luar biasa, berat banget kalau orang yang nggak terbiasa ya. Padahal waktu-waktu indah itu ya habis subuh itu, apalagi kalau habis sahur kita bisa nahan diri nggak tidur sampai subuh, sampai pagi kayak gini. Nah, itu cahayanya semakin kelihatan, kita bisa nahan. Wah, keren, bagus. Nggak semua seperti itu ya, oke. Jadi tetap stay ya, saya mau olahraga dulu. Oke, tetap stay di sini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sudah nyala ternyata. Oh, lumayan ya, sudah nyala. Oh iya. Ya, itu aktivitas saya pagi-pagi ya. Jadi saya itu kalau pagi ya itu tadi, melawan tidur ya, melawan tidur setelah subuh ya, dengan cara kayak gini ya, cari tempat yang luas, pengen berolahraga lah, lari-lari atau cukup jalan kalau barusan lari-lari kecil. Oke, tips yang pertama, ketika kita pengen hafalan itu terjaga dan berjalan maksimal. Nah, gimana tipsnya? Yang pertama adalah tadi saya bilang, hindari tidur di waktu yang diharamkan oleh Rasulullah ya, hindari tidur di waktu yang Rasulullah itu nggak tidur di waktu itu. Kapan? Yang pertama, setelah sholat asar itu jangan sampai kita tidur ya. Yang kedua, setelah sholat subuh. Nah, yang ketiga, setelah sholat maghrib. Nah, 3 waktu ya, setelah sholat maghrib, setelah sholat asar, dan setelah sholat subuh. Kita hindari tidur di 3 waktu. Insya Allah, selain dimudahkan untuk menjaga hafalan ya, kita nggak tidur di 3 waktu itu tadi ya, itu akan membuat otak kita berjalan maksimal. Jadi kalau bahasa Jawa itu, kalau bahasa Jawanya itu gak lolak-lolot, apa ya, diomongi apa-apa itu masuk. Nah, kalau kita nggak tidur di waktu itu ya, itu tips yang pertama. Yang kedua, sebentar, saya belum puas olahraga ya. Tetap skip. Nah, ini kita lanjutkan tips yang kedua. Saya lari dulu. Nah, yang kedua, saya tadi salah ngomong sebenarnya. Harusnya jangan skip ya, tapi saya keliru ngomong, tetap skip. Tips yang kedua, agar hafalan kita terjaga ya, bentar. Agar hafalan kita terjaga, bukan hanya hafalan Quran,
Tapi kita menghafal apapun itu kalau pengen terjaga, ya, tips dari saya kita harus pintar memaksimalkan waktu untuk si dia. Si dia itu siapa? Ya yang dihafalkan apa? Misalkan kita menghafal nazom ya, Alfiyah, Imriti, Jurumiyah dan lain-lain. Ya kita maksimalkan waktu buat itu. Maksimalkan waktu itu artinya mencari waktu khusus buat apa yang kita hafalkan. Ya, kita ambil contoh kalau menghafal Al-Quran. Ya, kalau menghafal Quran itu kita ambil waktu yang itu tenang, posisinya tenang, dan kita nggak terganggu dengan apapun, kita di situ, kita maksimalkan di situ. Nah, kita pindah posisi karena lumayan datanya nggak keringetan sih. Maksudnya itu kita memaksimalkan waktu ya, kita memaksimalkan waktu itu jadi ada waktu khusus buat apa yang kita hafalkan. Kalau Al-Quran ya kita maksimalkan waktu buat Quran di beberapa waktu yang kita itu nggak terganggu dengan apapun ya, misal kita ambil waktu habis maghrib ya, para ulama itu punya kebiasaan setiap ba'da maghrib itu nggak pernah pulang ya, sebelum nunggu adzan isya, sholat isya, setelah isya baru pulang. Untuk para ulama itu seperti itu. Nah, boleh itu kita tiru, nggak apa-apa kalau memang aktivitas kita nggak terganggu dengan yang lain. Jadi habis maghrib kita sedikit zikir ya nggak sedikit sih, kita zikir, setelah itu kita murojaah hafalan sampai sholat isya gitu. Nah, bisa seperti itu, atau setelah sholat subuh atau menjelang sholat subuh, jadi sekitar jam-jam sahur gitu ya. Kalau puasa itu sekitar jam-jam sahur kita mulai murojaah ya, tapi sekali lagi nggak semua orang itu sama ya, jadi berbeda-beda karakternya ya. Jadi intinya adalah yang kedua, kita punya waktu khusus untuk apa yang kita hafalkan, seperti itu. Waktu khusus yang nggak terganggu dengan apapun itu ya, memprioritaskan waktu itu. Nah, sekarang yang ketiga, ini juga yang terakhir sebenarnya. Ini juga yang terakhir agar hafalan kita mudah dan menjaganya pun mudah. Saya punya amalan yang beberapa penghafal Quran itu pernah mengamalkan ini ya, jadi dari amalan ini kalau kita istiqomah, insya Allah buka itu otak kita, jadi dimudahkan untuk menjaga hafalan, terus dimudahkan pula untuk menghafal ya, menghafal apapun itu. Apa amalannya? Sederhana sekali, ya. Sebelum kita mulai menghafal itu kita baca surat Al-Insyirah ya. Surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, dan seterusnya sampai selesai ya. Itu dibaca berapa kali? 3 kali ya, sebelum mulai menghafal, sambil niat dalam hati, ya Allah, barokah atau berkah surah Al-Insyirah ini buka otak hamba, buka hati hamba menerima ayat-ayatmu. Jika itu menghafal Quran, jika menghafal yang lain ya sama, buka otak kami supaya hafalan kami dimudahkan. Intinya doa dalam hati seperti itu. Nah, itu dibaca
3 kali sebelum kita mulai menghafal. Ya. Kalau posisi head gimana Ustaz? Kok Ustaz? Kalau posisi head gimana? Nah, gitu. Kalau kita dalam posisi head, kalau ada perempuan dalam posisi head pengen murojaah, ya, itu kan ya saya nggak bicara hukumnya bagaimana ya. Kalau pengen murojaah, setahu saya kan kalau orang head itu kalau hanya murojaah itu diperbolehkan seperti itu. Kalau hanya murojaah dan nggak megang Quran, nah, supaya hafalan kita dimudahkan, yang jelas pertama kita harus hafal dulu. Nah, kalau orang head ini, yang kedua kita baca Alam Nashrah itu 7 kali dalam sehari, dibaca 7 kali ya, 7 kali bukan 3 kali. Nah, ya, setelah itu dibuat murojaah. Kenapa lebih banyak? Yaitu tadi untuk perbentengan diri pula. Nah, untuk perbentengan diri. Kok apa nyambungnya bagaimana? Sangat nyambung. Jadi karena orang head itu tidak pernah tersentuh air wudhu, gitu. Sebagai pengganti agar kita tetap terjaga, otak kita ini tetap terbuka walaupun tanpa air wudhu, tanpa megang Quran, kita baca Alam Nashrah itu 7 kali. Nah, itu dibuat murojaah seperti itu. Jadi itu sederhana kan ya. Jadi yang pertama kita nggak tidur di tempat yang kita nggak tidur di waktu yang nggak disukai sama Nabi, atau waktu yang Nabi itu nggak tidur di waktu itu ya, dan Nabi pun menganjurkan nggak tidur di waktu itu. Jadi waktu setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, dan setelah sholat subuh ya, Nabi nggak menganjurkan tidur di 3 waktu ini. Yang kedua, kita memprioritaskan apa yang kita hafalkan, memberikan waktu khusus buat apa yang kita hafalkan ya. Yang ketiga, tadi ada amalan membaca Alam Nashrah 3 kali. Jika head kita membacanya 7 kali kalau head. Itu ya, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini semakin siang. Alhamdulillah mendungnya tadi perlahan-lahan menghilang dan cuacanya sudah mulai sedikit cerah ya. Hari ini kalau saya lagi ngevlog ini hari Senin ya, jadi harinya orang beraktivitas dan masih di bulan Ramadan. Apalagi ini bulan Ramadan kan ya. Ramadan itu sebenarnya justru kita mengurangi waktu tidur, bukan malah waktu tidurnya ditambah. Nah, makanya ada istilah yang mengatakan naumus shaimi ibadatun. Wah, itu apa itu? Ya benar sih ya, tapi sebenarnya maksud dari perkataan itu adalah kalau tidur saja beribadah, apalagi ibadah. Bukan berarti kita tidur tidur terus nanti bangun-bangun maghrib gitu ya, itu nggak tidur namanya ya. Ada perkataan lain pula mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. An-naumu syibhul maut. Tidur itu mendekati mati ya, berarti orang yang senang tidur ya dilungkas kalau bahasa Jawanya. Jadi bukan berarti kita nggak tidur, cuma waktu tidur itu disedikitkan di waktu Ramadan, diganti dengan kita perbanyak amal ibadah. Kita raih itu Lailatul Qadar. Sekarang ini sudah 10 hari kedua kalau saya bikin vlog ini ya. 10 hari kedua. Saya nggak bicara hadisnya sahih atau enggak, tapi benar, ada benarnya juga gitu. Maksudnya ada benarnya itu nggak salah jika kita katakan 10 hari pertama itu rahmatnya Allah, 10 hari kedua itu maghfirahnya Allah, 10 hari ketiga itu itqum minan nar. Kita yang berpuasa ini dibebaskan dari api neraka. Dia mengatakan seperti itu. Jadi ya ada benarnya juga. Makanya bulan Ramadan itu bulan paling banyak diskon.
paling banyak diskon. Diskon apa? Pahala dari Allah. Itu ya. Itu dari saya. Syukron, terima kasih. Saya selalu berdoa mudah-mudahan yang sudah like, share, komen, dan subscribe channel ini, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan rizki yang berlimpah, penuh dengan keberkahan, umurnya juga berkah, rizkinya juga berkah, diampuni semua dosa-dosanya, dimaafkan semua kesalahannya. Itu aja hari ini. Sudah lumayan lama ini, lumayan lama, dan sudah mulai ramai orang olahraga gitu. Jadi saya paling suka tempat sepi. Nah, ini sudah mulai ramai, jadi saatnya saya harus balik pulang. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.